Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir lagi untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual dan dunia supranatural, serta kita akan membahas tentang dunia ilmu hikmah dan ilmu kegoiban. Nah, pada malam yang sangat berbahagia ini, di bulan Ramadan, saya bikin video ini. Saya akan kembali membahas tentang ilmu hikmah. Bagi sedulur yang memang baru pemula, yang baru terjun ke dunia spiritual, namun bingung mau belajar ilmu apa, saya ada sedikit saran untuk beliau-beliau atau sedulur semua yang memang ingin menggeluti di bidang dunia supranatural. Nah, kenapa kok saya memberikan tips seperti ini? Karena memang saran dari saya ini ada beberapa ilmu atau asma yang bisa sedulur gunakan, yang saya rekomendasikan untuk pemula ya. Agar apa? Agar kedepannya nanti tidak sia-sia atau tidak gagal saat belajar, begitu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya ya. Dan ini tahapan dasar atau bisa dibilang tahapan bagi pemula wajib memiliki ilmu ini atau asma ini ya. Ini menurut saya pribadi. Nah, asma tersebut adalah asma sir ya. Asma sir. Nah, asma sir ini apa dan bagaimana cara kerjanya gitu ya. Asma sir adalah ilmu hikmah atau bisa dibilang ilmunya para kiai ya, atau para hukuma zaman dulu, para ulama yang turun-temurun dari para kiai, para bayi, para alim ulama sampai kepada kita semua zaman sekarang. Dan memang sih asma sir ini sebenarnya sudah sangat terkenal, sudah sangat fenomenal di dunia ilmu gaib, karena dari dulu sampai sekarang memang selalu ada gitu kan, selalu menjadi asma andalan setiap para pengamal ilmu hikmah, atau setiap padepokan saya rasa punya semuanya gitu ya. Nah, asma sir ini itu dikarang atau diciptakan oleh Syekh Sultan Murahuddin Gusti Ahmad. Beliau mengamalkan asma ini juga dan menciptakan asma ini juga waktu dulu ya, zaman dulu. Dan kemudian turun-turun temurun sampai kepada anak cucunya, kemudian kepada kita sampai sekarang ini ya. Nah, asma sir kenapa kok saya rekomendasikan gitu. Nah, di dalam asma sir ini ada dua versi ya. Ada dua versi di dalam asma sir ini. Yang pertama versi Banten, yang kedua versi Mataram. Jadi ada dua versi. Dan kedua versi ini sama, fungsinya sama, khasiatnya sama gitu ya. Cara kerjanya juga sama gitu. Itu tergantung dari sedulur semua mau yang versi mana, itu terserah. Nah, di dalam asma sir ini terdapat suatu sir atau rahasia. Ya, dari namanya juga sudah jelas ya, asma sir itu nama rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi ini mampu untuk membuka wadah pondasi ilmu hikmah yang di dalam diri kita gitu. Jadi bakat kita itu nanti akan muncul secara perlahan-lahan gitu ya. Bakat kita akan muncul, terus wadah batin kita juga akan menguat gitu ya. Dan juga kita akan sering mengalami fenomena-fenomena yang belum pernah kita alami sebelumnya gitu. Yang namanya sir itu ya rahasia. Pasti kita akan mengalami suatu hal yang memang itu sifatnya rahasia dan tidak bisa dinalar dengan akal pikiran manusia biasa gitu. Seperti contohnya gini, di dalam asma sir itu ada satu khasiat atau memang keistimewaannya seperti itu ya. Jadi kita akan mampu mengetahui suatu hal yang sifatnya terselubung atau gaib lah, istilahnya gaib gitu. Misalnya kita contohnya kita sedang jalan-jalan, kemudian kita ketemu sama jembatan, contohnya jembatan yang sudah tua gitu. Nah, saat kita sampai situ tiba-tiba kita dapat gambaran atau misalnya visualisasi dari seperti halnya kita menonton TV gitu ya. Jadi kita akan melihat kejadian di waktu masa lalu saat proses pembuatan jembatan itu bagaimana, orangnya ada berapa, terus dibuatnya tahun berapa, itu nanti kita akan mengetahui gitu. Jadi kita bisa mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia lah gitu. Nah, itu
bisa disebut juga dengan mengetahui masa lalu ya, mengetahui masa lampau. Nah itu sifat asmasir, salah satu khasiat asmasir. Dan yang saya sebutkan tadi itu mampu untuk membuka wadah batin gitu. Wadah batin di sini kita sebagai pelaku ilmu hikmah tentu harus membutuhkan wadah batin untuk menunjang kita agar ilmunya itu bisa bekerja maksimal gitu. Seperti halnya kita punya gelas kosong, ukurannya kecil gitu ya, kecil. Terus kita isi air gitu. Kita isi air 1 liter gitu kan, otomatis airnya tumpah gitu. Ya, itu dikarenakan wadah kitanya belum kuat. Nah dengan asmasir ini wadah batin kita akan menguat begitu. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari akan selaras, akan masuk dan bisa digunakan gitu ya. Nah terus untuk kesaktian juga bagus untuk asmasir ini. Dan memang kebanyakan dari beberapa padepokan yang saya lihat memang ada beberapa yang setelah pengijazan asmasir mereka langsung melakukan pengetesan kekebalan. Seperti contohnya ya badan diiris-iris dengan misalnya golok ya, golok, terus kemudian ada yang tidur di atas tumpukan paku itu, ada yang harus menginjak beling, itu semuanya murni dari asmasir ya. Jadi setelah pengijazahan mereka itu langsung melakukan pengetesan ya kekebalan seperti itu ya, intinya masuknya kesaktian lah gitu ya. Selain itu juga ada memang beberapa khasiat-khasiat lainnya yang intinya multifungsi gitu. Jadi ini sangat cocok bagi sedulur semua yang bergelut di dunia spiritual atau yang masih pemula ya, belum tahu apa-apa, sebaiknya amalkan dulu asmasir. Karena memang dari bacanya juga dari bahasa Arab yang terkandung di dalamnya itu sangat dalam lah gitu sedulur. Nah jadi nanti misalnya kalau misalnya mau belajar ilmu gaib, saya sarankan asmasir gitu. Dan yang sangat terkenal dan banyak beredar di dalam asmasir ini ada satu khodam penjaga yang wujudnya itu seperti seorang kiai atau syekh ya. Itu beliau namanya Syekh Sir Mutakin. Itu yang banyak beredar ya. Tapi memang benar itulah khodamnya, itu khodam dari asmasir. Jadi sosoknya seperti kiai atau seorang syekh ya gitu. Pakaiannya itu seperti seorang syekh. Dan dia bernama Syekh Sir Mutakin gitu. Dia akan selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi, terutama saat kita membaca atau mengontak bacaan dari asmasir itu, dia maka akan langsung bekerja gitu. Begitu ya, itu untuk pemahaman atau penjelasan tentang asmasir. Nah ini cocok buat sedulur yang memang mau menekuni dunia spiritual. Untuk dasarnya lah, yang penting kita dalam mengamalkan ilmu hikmah seperti ini, kita pasrahkan diri kepada Gusti Allah, kita istiqomah dalam mendawamkan zikir dari asmasir ini. Niatkan utamanya untuk beribadah ya, terus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu. Meskipun pada dasarnya asmasir ini bisa diamalkan oleh semua agama gitu. Namun yang saya sarankan ini buat yang muslim gitu. Buat yang muslim sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Untuk pengijazahan asmasir tersendiri itu sudah banyak, sekarang sudah banyak guru-guru spiritual yang memang mengijazahkan. Itu tergantung dari sedulur semua, guru siapa atau padepokan mana yang memang sedulur percayai, yang memang bisa diandalkan gitu ya, yang memang bisa membimbing kepada sedulur semua itu menjadi murid yang lebih takwa lah gitu kepada Allah. Bukan hanya guru sebatas pengijazah tapi tidak mau membimbing gitu ya, tapi cari guru yang memang bisa membimbing gitu. Semua asmasir sama menurut saya, sama, tergantung sedulur semua mau ke guru mana, atau misalnya mau ke padepokan apa gitu kan, itu tergantung dari niat dan istilahnya cari, atau misalnya istiqoroh dulu lah gitu, istiqoroh misalnya mau berguru kemana gitu kan, minta petunjuk kepada Gusti Allah gitu. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan mengenai asmasir, asma yang fenomenal, asma yang legendaris dari dulu sampai sekarang. Dan saya pun sudah sekitar 9 tahun mengamalkan asmasir sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah untuk asmasir saya ada berapa, 1, 2, 3, 4, ada 4 versi dari berbagai guru, semua ada saya punya. Baiklah sedulur semua, mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Sigi bagus purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.